Okay. What is the title of this text? Textile Museum. Okay, repeat after me. Diulang setelah Pak saya ya. Textile Museum. Ulangi. Textile Museum. The Textile Museum is located at number 4 Jalan KS Tubun, Jakarta Pusat. The Textile Museum, go on. Textile Museum is located at number 4 Jalan KS Tubun, Jakarta Pusat. The idea to open a textile museum came from some people who loved traditional Indonesian textile. One. Textile museum came from some. The building was at first a private home of a Frenchman built in the 19th century. After changing several owners, it was transferred to DKI Jakarta government by the Ministry of Social Affairs on October the 25th, 1975. Yeah. After. Jakarta. The 25th, yeah, October 25th, 1975. On June 28, 1976, Madam Tin Soeharto officially opened the museum to the public. On June 28, 1976, Madam Tin Soeharto officially opened the museum to the public. Oke, lihat. Kalau judul ada rumusnya enggak? Tidak ada, kecuali kalau itu sebagai kata benda, karena ini kata benda ya hanya rumusnya ya museum tekstil ya, textile museum. Halaman sekolah, school yard. Itu hanya bolak-balik. Beda dengan bahasa Indonesia. Halaman sekolah. Kalau bahasa Inggris, sekolah halaman. Berarti apa? School yard. Ya. Kalau nggak tahu Inggrisnya halamannya, school halaman. Gitu ya. Yang penting mencoba tahu rumusnya. Kalau kumpulan kata benda, dibalik. Ulangi, halaman sekolah, school yard. Ya kan? Kolam renang, swimming pool. Ya, gitu ya. Kemudian museum tekstil, textile museum. Jadi itu bukan kalimat, tapi kata benda. Bedanya dalam bahasa Inggris dibalik. Museum tekstil, museum textile. Ya. Halaman sekolah, school yard. Ya. Itu semua sama-sama benda ya. Tekstil itu benda, museum juga benda. Jadi walaupun sama-sama benda, tetap dibalik. Ya. Yang terakhir adalah yang pokok. Textile museum membicarakan tekstil atau membicarakan museum? Museum apa tekstil? Museum. Nah, jadi kalau membicarakan museum maka di akhir, ya. Jangan lupa ya. Yang dibicarakan apa museum? Ya di akhir, berarti textile museum. Yang dibicarakan halaman apa sekolah? Halaman, berarti school yard. Ya. Di mana anak-anak sekarang? Where are the students? Oh, they are in the school yard. Di halaman sekolah. Jadi pokoknya kalau yang pokok itu di akhir. Lihat. This textile museum is located. Ya, itu kalimat ini polanya hanya dalam bahasa Indonesia tidak ada adalah.
Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada kata adalah. Makanya ada muncul to be, yaitu is. Ya. The Textile Museum is located at. Ya. Jadi is itu diartikan apa? Adalah. Sehingga ketika kamu dalam bahasa Indonesia ingin mengatakan atau mengatakan mereka adalah sopir, ya, they are drivers. Mereka adalah guru, they are teachers. Dalam bahasa Indonesia cukup mereka guru. Dia sopir, ayah saya businessman, ya. Ayah saya Spiderman. Siapa yang ayahnya Spiderman? Nggak ada. Gitu ya. Sama seperti bahasa Arab, ya. Ana waladun misalnya, ana tilmidun, ya kan, tanpa is kan, gitu ya. Nah, berarti nanti ketika ngomong bahasa Inggris hanya yang diingat-ingat itunya aja. Termasuk nanti, ya, ketika kamu nulis sebanyak-banyaknya, ya, mereka guru, dia siswa, ya, latihan terus dalam bahasa Indonesia sebanyak-banyak. Ada yang udah punya kalimat gitu? Berapa kalimat? Kamu udah punya berapa? Belum, ya, diusahakan ya. Apalagi coba lisan, secara lisan misalnya, yuk. Kalimat yang dalam bahasa Indonesia tanpa to be, tapi dalam bahasa Inggris nanti ada to be-nya. Misalnya apa tadi? Saya guru. Ayo apalagi? Ditulis ya, ditulis. Terus mereka businessman. Apalagi? Dia murid. Apalagi? Ibu rumah tangga. Ya, itu dalam bahasa Indonesia ya. Nanti dalam bahasa Inggrisnya kamu tinggal meletakkan is atau are, itu tidak usah takut-takut. Bahkan tanpa itu pun orang sudah paham. Kemudian kalimat nomor 2, the idea to open a textile museum came from. Apa yang perlu dilihat? Gua sini. Kalimat kedua yang perlu dilihat apa? Jadi setiap kalimat yang perlu dilihat hanya satu, ya. Kalau itu tidak ada kata kerja, ya, yang perlu dilihat cuma isnya saja, ya, atau are, gitu. Untuk memisahkan kursi, silakan duduk. Jadi dalam bahasa Inggris ketika melihat kalimat, ya, maka yang perlu dilihat apa? Pertama, kalau kalimat itu tidak ada kata kerja, yang perlu dilihat apa? Cukup is atau am-nya atau are-nya. Coba misalnya ada kalimat gini dalam perkenalan, my name is Pak Zen. Yang perlu kamu lihat apa? Is-nya saja. Karena sebelum is berarti subjek pasti. Sesudah is hanya komplement. Kemudian my father is a businessman. Yang perlu kamu lihat apa? Is-nya saja. Tidak usah father-nya, tidak usah businessman. Karena kamu tahu bahwa kalau kamu bisa melihat is, berarti kalimat itu tidak ada aktivitas, tidak ada pekerjaan mengambil, menulis, membaca, mengangkut, menodong, atau makan, tidur, datang, tidak ada. Termasuk misalnya I'm very happy. Yang perlu dilihat apa? M-nya. My father is tall. Yang perlu dilihat apa? Is-nya. Karena nanti is itu berarti is itu berarti is itu berarti sesudah subjek, sebelum komplement, tengah-tengah, ya. Ya. My mother is generous. Generous artinya apa? Dermawan. Itu ya. Jadi jangan lupa ketika kalimat itu tidak ada unsur aktivitas, tidak ada kata mengambil, menulis, membaca, menyerang, membunuh, menukar, membeli, mengecat, maka yang perlu dilihat adalah is-nya atau are-nya. Itu kalau present. Kalau future mungkin enggak? Mungkin. Ya. I will be here, misalnya, I will be a doctor next week. Yang perlu dilihat apa? Jangan lihat I, jangan melihat dokter. Yang perlu dilihat tadi
to be-nya yaitu will be. Ya. Kalau I am a doctor berarti sekarang saya dokter. Tapi kalau I will be a doctor next month berarti saya akan menjadi dokter bulan depan. Jadi yang hanya harus dilihat will be-nya, atau dengan kata lain lihatlah to be-nya. Kalau to be-nya present berarti is, am, are. Kalau past ya was, were. Tapi kalau to be-nya future, tolong ambilkan. Ada nggak, masih ada? Dua yang sama. Yang gini, tolong kalau masih ada. Dipinjam. Itu. Masih ada nggak? Gitu ya. Terus ada lagi. He is in hospital. Apa? Yang perlu dilihat apa? Is-nya. Berarti sekarang ini ada di rumah sakit. Kalau dalam bahasa Indonesia kan dia di rumah sakit sekarang. Ya, tapi kalau dalam bahasa Inggris apa tadi? He is. Kalau they are in hospital. Nah sekarang kalau he has been in hospital for 5 days. Apa yang perlu dilihat? Jangan he-nya, jangan hospitalnya, tapi has been. Karena has been itu fungsinya sama yaitu to be. Cuma has been artinya apa? Telah berada di. Coba ulangi lagi. Artinya apa? He is in hospital. Artinya apa? Dia ada di rumah sakit. Ya, subjek he itu subjek, is-nya to be, rumah sakit complement. Terus he will be in hospital. Apa artinya? Dia akan berada di rumah sakit tomorrow. Berarti apa? Berarti yang perlu dilihat bukan he-nya, bukan hospitalnya, tapi will be. Berarti menunjukkan future, akan di rumah sakitnya besok. Kalau he is in hospital, sekarang. He is in hospital now. They are in hospital now, sekarang. Makanya kamu kalau ingin mengatakan I am a student, my father is a businessman misalnya. My father is Spider-Man. Is your father Spider-Man? Yes, no, businessman. Ya, gitu ya. Jadi jangan lupa kalimat dilihat. Oh, ini ada kata kerjanya enggak? Oh, enggak ada. Wong cuma is, am, are, will be. Ya, berarti tidak ada kata kerjanya. Nah, yang berikutnya yang dilihat sesudah is, sesudah to be. Kalau benda ya udah, berarti benar-benar tidak ada kata kerja. He will be a doctor. He is a doctor. He will be a doctor. Dia akan menjadi dokter. Ya. He will be a doctor. Dia akan menjadi dokter next month. He is a doctor. Nah, dia dokter sekarang. Terus he has been a doctor for 3 months. Yang perlu dilihat apa? He has been a doctor for 3 months. Yang perlu dilihat apa? Nggak usah lihat he, nggak usah lihat dokter, tapi yang dilihat apa? Has been, menunjukkan bahwa itu kalimat yang tidak ada unsur aktivitas. Apa artinya kira-kira? He has been a doctor for 3 months. Dia sudah menjadi dokter selama 3 bulan. Kalau 2 bulan bahasa Inggrisnya apa? Apa? 2 bulan? 2 bulan? Tuman. Apanya yang tuman? 2 months ya. Good. Jadi jangan lupa kalau melihat kalimat ini ada aktivitasnya enggak? Oh, enggak ada, karena he is a doctor. He will be a doctor tomorrow. He will be, bahkan yang keterangan tempat. I am here. Apa artinya? Saya di sini. Berarti to be, M-nya yang dilihat. He is here. Dia di sini. Is-nya yang dilihat. Karena itu berarti sebelum is itu berarti hanya subjek, kemudian is, to be diikuti, gitu ya. Kemudian I will be here tomorrow. Ayo, yang perlu dilihat apa? Come on. Ayo, will be-nya. Karena dengan kamu tahu ada will be berarti besok, bukan ya, maksudnya future yang akan datang. Ya. Tapi kalau the museum is at number 4 Jalan KS Tubun berarti itu sekarang. Ya. Atau is located. Kemudian udah ya, berarti ketika melihat kalimat peran pertama gimana? Lihat, kalau itu dilihat ternyata ada is-nya, ada am, ada was, ada were,
ada will be yang diikuti benda atau sifat tadi ya, will be a doctor. Kemudian has been sick. Kalau he is sick apa artinya? Dia sakit. Yang perlu dilihat is-nya. He has been sick for 3 days. Ingat artinya apa? He has been sick for 3 days. Dia sudah sakit 3 hari. Ayo, masuk. Masih ada nggak? Yang sama. Halaman 3. Ya, jadi jangan lupa, coba semuanya ulang. He is a doctor. Semuanya, he is a doctor. Kemudian, he will be a doctor next week. Ayo, he will be a doctor next week. Jadi yang perlu dilihat is, kemudian is itu sekarang, berarti kalau will be itu akan. Kemudian, he has been a doctor for 3 months. Ayo, he has been a doctor for 3 months. Yang perlu dilihat has been-nya, karena itu menunjukkan telah menjadi dokter. Sebenarnya sama dengan he is, cuma kalau he is itu sekarang. Kalau he was a doctor last year, berarti dari dokternya tahun lalu. Kalau he has been a doctor for 3 days,